Tadi sudah dijelaskan ya, muwatona atau kewarganegaraan. Dalam Islam sendiri tadi sudah diatur kriteria-kriterianya. Yang pertama tadi dijelaskan oleh BD harus mengakui negara tempat berada begitu. Dan kemudian harus berpartisipasi begitu ya BD. Nah ini ada kriteria lainnya tidak? Ada, tapi mungkin sebelum yang kedua tadi berpartisipasi, ada yang sebelumnya. Maka yang berpartisipasi itu jadi nomor 3 ya. Oh, oke. Yang nomor 2 ini dia harus menghargai dan bersedia untuk memenuhi, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam negara bangsa itu. Bukan sekedar mengakui, menyadari dirinya sebagai warga negara, tapi sebagai konsekuensi logis kedua berlanjut, dia harus menerima, mengakui, dan mengamalkan, mengindahkan. Katakanlah ada konstitusi, maka jangan berpikir untuk adanya konstitusi lain. Ada hukum nasional, hukum positif law, ya dia harus ikuti. Jangan kemudian mengatakan saya tidak mau mengikuti ini hukum. Apalagi dengan dalih ini bukan hukum dari Allah ya. Kalau kita Muslim. Tapi hukum lain. Itu yang kedua. Baru yang ketiga berpartisipasi. Nah kalau mau lanjut dalam berpartisipasi itu nggak mungkin sendiri kan. Harus dengan elemen lain, dengan warga negara yang lain. Maka ada kesediaan untuk kerjasama. Nah, sebelum mau kerjasama, kemarin sudah kita bicarakan, dia harus mau hidup berdampingan secara damai dengan sesama warga negara gitu. Ya semacam itulah kira-kira kriteria dari seorang muwatin, warga negara, citizen yang mengamalkan muwatonah ini gitu. Jadi dalam muwatona sendiri sudah diatur agar kita mengakui hukum setempat. Dalam hal ini kalau ada misalnya ya yang inilah banyak ya mendirikan negara Islam dan lain-lain, ini sudah jelas tidak sesuai begitu. Ya bagi umat Islam seyogianya tidak perlu ada pikiran demikian. Negara Islam, negara syariat dan lain sebagai khilafah. Karena kesepakatan para pendiri bangsa dengan negara Pancasila itu Islami. Nilai-nilai Pancasila itu Islami. Pada pertemuan ulama jaringan Muslim di Bogor, Mei 2018, waktu pembukaan kan hadir Syekh Al-Azhar, ya, Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib. Sampai sekarang masih beliau jadi Syekh Al-Azhar. Beliau menyampaikan pidato kunci di pembukaan dan mengatakan Pancasila itu mengandung nilai-nilai Islami. Apa kurangnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai tauhid? Kemanusiaan itu adalah esensi keberagamaan, apalagi adil dan beradab. Persatuan jelas diperlukan untuk sebuah bangsa negara. Syuro, ya, yang ketiga itu, keempat itu ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah syuro. Terakhir apalagi ajaran Islam itu keadilan sosial bagi seluruh, itu sebenarnya kriteria umatan wasata ya. Tujuh-tujuhnya ada. Bisa ada disebut ada. secara eksplisit, ada yang tidak disebut tapi terkandung di dalamnya. Maka Syekh Al-Azhar Islami, maka tidak perlu ada pikiran lain ya untuk mendirikan negara apapun gitu di Indonesia, karena negara Pancasila Islami, bukan negara Islam secara formal ya. Nah, oleh karena itu muwatonah, mengakui, menghargai, berarti tidak perlu mengajukan yang lain. Itu namanya mengakui. Kalau mau mengajukan yang lain kan tidak mengakui. Ya. Makanya tidak memenuhi syarat kriteria. Maka tidak memenuhi kriteria muwatonah sebagai ciri dari umatan wasata ini gitu. Berarti kalau saya simpulkan, ketika seorang warga negara sudah menandatangani, istilahnya sudah sepakat dengan yang diakui oleh negara, dia harus memiliki kesadaran tidak boleh keluar dari kesepakatan itu. Artinya kalau dia mengingkari apa yang dia janji dengan negara tersebut, dia bisa hilang kewargananya. Ya, itu kesimpulan yang benar itu. Atau gini, seiring perkembangan waktu, pemikiran-pemikiran banyak sekali sekarang bermunculan. Justru yang idealnya, kalau menurut saya itu, kita berkomitmen dengan negara, bukan berkomitmen dengan pemimpin. Dalam arti, siapapun pemimpinnya, kalau kita berkomitmen dengan negara, apa kesepakatan negara yang sudah dijelaskan, itu mungkin tidak akan ada pro kontra ya, terlepas dari siapapun pemimpinnya gitu.
Ya, muwatodah ini lebih mengandung kaitan dengan negara itu sebagai institusi, sebagai lembaga yang seseorang warga negara berkomitmen padanya. Maka loyalitas penuh itu pada negara. Bukan ke pemimpinnya. Nah, pemerintah, pemimpin yang diangkat secara berkala lewat pemilu, pilpres itu kan jatuh bangun. Ya, itu yang harus ditaati. Iya. Selama bekerja dan berbuat sesuai dengan konstitusi. Nah, kadang yang jadi Kalau tidak sesuai dengan konstitusi ya tidak harus ditaati. Iya. Dan itu subjek untuk dikritik. Iya. Ya, jadi lebih kepada negara. Iya. Pada negara bangsa di mana kita berada. Tadi kriterianya sudah saya urut 1 2 3 4 itu. Sebenarnya bisa ditambah lagi itu. Maka dengan demikian tadi saya bilang negara pun harus sadar, tidak boleh mengusir warga negara, khususnya umat Islam misalkan, ketika umat Islam itu sudah komitmen terhadap pemerintah. Ya, karena dia muwatin warga negara, maka negara tidak boleh menghilangkan kewarganegaraan seseorang ya, tanpa alasan yang bisa dibenarkan, terutama berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Inilah muwatona itu artinya ada hak pada rakyat warga negara, tapi ada hak dan kewajiban pada negara. Tidak bisa semena-mena untuk menanggalkan dan membatalkan kewarganegaraan seseorang. Ya. Begitu juga dengan warga negaranya. Dan begitu pula dengan warga, kecuali secara sukarela dia mau mengganti kewarganegaraannya, berpindah ke warganegaraan, maka itu ada prosedur dan proses tertentu yang harus juga dipenuhi.